panas banget ya hari ini. Padahal baru jam 9. Iya bener banget nih. Nggak tahu kenapa gue ngerasa makin kesini bumi makin panas aja. AC di rumah aja udah nggak ada rasanya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ini ada hubungannya sama efek rumah kaca? Oh iya ya. Yang bikin bumi makin panas itu kan? Gue pernah dengar sih. Tapi nggak gitu paham. Kalau menurut lu Ren, menurut lu gimana? Jujur, gue juga nggak tahu sih. Yuk, kita bahas aja mending. Oke, di sini jadi kita mau diskusi nih. Jadi sebelumnya kita bakal kenalin diri dulu. Saya Randi. Saya Gana. Saya virus. Saya Haikal. Nah, jadi di sini kita bakal berdiskusi tentang bagaimana efek gas rumah kaca mempengaruhi keseimbangan radiasi bumi. Oke. Jadi kita tahu bahwa efek gas rumah kaca itu berkaitan erat dengan iklim dan pemanasan global. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang efek gas rumah kaca boleh Virus dijelaskan? Jadi gas rumah kaca itu adalah gas-gas yang fungsinya itu untuk menyerap panas dari matahari. Nah, contohnya itu ada gas metana, ozon, sama uap air. Nah, gas-gas ini fungsinya untuk mengkontrol panas yang diberikan matahari. Jadi ada sebagian yang diserap dan ada sebagian yang dipantulkan sehingga menjaga agar bumi tetap hangat gitu. Benar banget terus. Tanpa gas-gas ini, maka bumi akan menjadi dingin dan nggak layak buat dihuni. Jadi sebenarnya gas-gas rumah kaca ini memiliki fungsi yang penting. Namun karena kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dan juga deforestasi menyebabkan gas-gas ini sangat banyak di muka bumi pada saat ini. Setuju banget Haikal. Jadi karena sekarang tuh karena semakin banyak gas rumah kaca, nah itu tuh bisa bumi menyerap lebih banyak panas daripada seharusnya. Nah ini tuh yang bakal menyebabkan pemanasan global. Nah terus kalau misalkan pemanasan global dibiarin lebih lanjut, itu bakal memperburuk perubahan iklim. Ya, setuju. Jadi pemanasan global ini terjadi karena adanya ketidaksetimbangan antara radiasi yang masuk ke bumi sama radiasi yang dipantulkan oleh bumi keluar angkasa. Nah, seharusnya itu ada kesetimbangan antara radiasi yang masuk ini sama yang keluar sehingga menjaga suhu tetap stabil. Oke, jadi konsep kesetimbangan tadi itu prinsipnya adalah sinar matahari itu ada yang diserap sama ada yang dipantulkan. Nah, yang diserap itu diserap oleh lautan, atmosfer, sama tanah. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menghangatkan bumi dan untuk mendukung proses kehidupan lainnya. Nah, sinar yang udah diserap tadi itu bakal dipantulkan lagi jadi sinar infrared. Nah, betul banget. Pada normalnya, bumi akan menyerap dan melepaskan secara secukupnya. Namun karena peningkatan efek rumah kaca, maka panas yang seharusnya dilepaskan ke atmosfer tertahan di bumi, sehingga peningkatan suhu pada bumi menjadi lebih tinggi pada biasanya. Kira-kira apa aja sih dampak yang kita bisa lihat nih dari ketidakseimbangan radiasi bumi ini? Jadi saat radiasi matahari yang ditangkap oleh bumi itu semakin banyak sehingga jadi nggak seimbang seperti yang tadi dikatakan Randi, itu menyebabkan beberapa dampak seperti kenaikan suhu rata-rata bumi, terus mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan perubahan pola cuaca. Dan ini yang menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih intens. Nah, tambahannya itu juga bakal ngefek ke ekosistemnya. Jadi bakal banyak spesies-spesies yang hampir punah karena mereka nggak bisa beradaptasi terhadap perubahan suhu yang lumayan intens. Nah, efeknya juga bakal berefek juga ke ketersediaan air, habis itu kualitas tanah yang menyebabkan ya ke pertanian sama kesehatan manusia. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gas rumah kaca? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan energi fosil, reboisasi yaitu menanam pohon untuk mengurangi kadar karbon dioksida di muka bumi. Nah, bener banget Haikal. Jadi transportasi itu punya peran besar buat peningkatan gas rumah kaca. Nah, caranya itu buat ngurangin gas rumah kaca itu bisa dengan pakai kendaraan yang ramah lingkungan atau enggak meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Gitu. Setelah berdiskusi sesama, bisa disimpulkan bahwa efek gas rumah kaca memang penting untuk menjaga
suhu bumi kita ini, tapi hanya dalam kadar tertentu. Nah, apabila berlebihan, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan radiasi matahari yang ada di bumi. Nah, benar banget tuh, karena kita udah tahu tuh bahwa dampak negatif dari efek rumah kaca itu sangat krusial bagi kehidupan, makanya perlu upaya buat bagi kita semua untuk bersama-sama mengurangi emisi efek rumah kaca. Semoga dengan diskusi kali ini kita dapat meningkatkan pemahaman mengenai gas rumah kaca dan juga kesetimbangan radiasi bumi. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan diskusi kami ini. Oke, akhir kata Kurangi Kurangi karbon. Selamat masa depan.